Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisala dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang rasanya di pagi yang cerah ini ya, terkhusus untuk Di Medan matahari pun belum muncul kayaknya. Nah itu antum nggak lihat tadi antum. Ini Nggak udah lihat, mulai terang beneran. Iya. Nah, Insya Allah cerah lah ya. ya cerah. Kalau nggak tahu juga kalau bentar lagi hujan ya. Ya, kembali kita dalam program acara kesayangan kita semua, lagi Iya. on air. Di kesempatan kali ini ya seperti biasa kita akan membahas terkait apa ya, problematika, sedap nih, terkait masalah kehidupan kita sehari-hari. Betul, Baik itu Masya Allah. berkaitan dengan akidah, fikih, paroid, ya nggak usah. Poroid nanti itu berat kali. Berat kalian nanti ya. Yang enggaknya kita yang ngantuk. Itulah yang kutakutkan Bang Miring. Iya. Ya pokoknya itulah, sekitar-sekitar itulah. Aha. Nah, jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami, di kesempatan kali ini pembahasan kita cukup menarik. Ya. Tadi saya dikasih tema sama Mas Slamet nih. Aha. Tapi Tema mesti itu, dirahasiakan nih. Wah, punya simpanan. Ini sedap nih. Untuk itu bagi pemirsa nanti dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Betul. bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja nanti ya di 06179442282. Atau juga silahkan kirimkan pertanyaan Anda atau konsultasi, ingin berkonsultasi silahkan di via SMS di 085271153456. Ya, gitu Nah, ya. tentunya tidak kita berdua rame di studio. Rame, tapi di sebelah sana. Kalau di sini cuma berapa orang aja. Terus di sini kita sudah menghadirkan salah satu tamu undangan kita, Masya Allah. pemateri kita yaitu Ustadz Muslim Aslan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sat. Selamat. Insya Allah kan kan udah diundang nih Sat. Jangan lupa Sat ya. Biasa kalau ke pesta-pesta, orang yang datang undangan itu bawa amplop. Oh iya betul. Itu terbalik nih. Ya Sat, sehat nih Sat ya. Alhamdulillah, ini agak batuk sedikit. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, pembahasan kita ini nih, Ya, punya simpanan. Ini biasanya ini kaum ibu-ibu udah mulai pantengin untuk nonton ini. Ini apaan ini ya? Tiba-tiba Salam TV cerita tentang simpanan. Apa yang terjadi? Apakah ini mungkin misi tersembunyi atau bagaimana? Langsung aja kita akan tanyakan kepada narasumber kita nih Bang Miring. Oh iya, jadi Pak Ustadz nih punya simpanan. Apa sih maksud dari punya simpanan di kali ini Pak Ustadz nih? Iya, Bang Birim, Pak Selamat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pagi ini memang pagi yang dingin, agar menghangatkan suasana kita membahas tentang yang hangat kan. Masya Allah. Masya Allah. Adalah tentang punya simpanan. Maka pernyataan ini, pertanyaan ini kemudian dibuat pernyataan oleh Abdullah bin Mubarak, ya kan? Kata Abdullah bin Mubarak, ketika dia melihat Imam Malik, bagaimana kemudian Imam Malik itu punya karismatik di tengah masyarakat, maka dikatakan Abdullah bin Al-Mubarak dalam satu perkataannya yang bagus dikatakan, ma ra'aitu irtafa ahadan mithla Malik. Enggak pernah aku melihat dari sekian banyak orang yang ada, yang hidup pada zaman itu, dikatakan lebih mulia, baik dari segi ilmunya, dari segi karismatikanya, dipandangan oleh seluruh orang. Dikatakan enggak ada orang yang paling tinggi derajatnya, kita katakan kan. Ma ra'aitu irtafa ahadan mithla Malik, seperti Imam Malik. Kemudian kenapa faktornya? Sepertinya kata Abdullah bin Mubarak, bahwasanya dia karena wakana lahu sariroh. Kayaknya dia punya simpanan ini. Waduh. Jadi yang membuat orang itu bisa naik karismatikanya di antara seluruh manusia, ini bukan berbicara nanti pada hari kiamat, bukan. Akan tetapi di dunia saja. Kata Abdullah bin Mubarak, pasti dia ini punya simpanan. Kata Abdullah bin Mubarak. Nah, simpanannya itu apa? Dikatakan pasti dia punya satu simpanan yang kemudian membuat dia naik. Iya. Gitu juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kana minkum," barang siapa yang bagi kita bisa memiliki satu simpanan
Nah, ini kata Rasulullah juga, barang siapa yang bagi kita bisa melakukan pekerjaan yang bisa disimpan, maka dikatakan simpanan itu apa? Simpanan itu adalah amal soleh. Oh. Nah, yang harus digarisbawahi adalah amal soleh, bukan simpanan yang lain ya. Iya. Maka dikatakan maka lakukanlah, falyaf'al. Maka kata Rasulullah maka lakukanlah. Jadi maksud simpanan di sini adalah satu amalan yang kita simpan. Oh, Amalan, begitu. Amalan. Jadi bukan Yang seseorang. harus digarisbawahi adalah amalan. Seseorang. Bukan amwalan, Ustaz ya. Bukan amal. Bukan amwalan juga ya, bukan harta yang Tetapi amalan. Ini amalan. Atau akhwatan. Enggak boleh ya. Ya, itu nggak usah disimpan-simpan. Oh, iya, betul. Pamerin. Iya betul ya Ustaz. Amalan nih Pak Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Itu simpanan yang ibaratnya banyak orang melalaikan ya sebetulnya. Betul. Iya, karena nggak terlihat. Orang banyak nyimpen duit, Bang Miring. Iya, karena itu bisa dinilai ya kan. Iya. Masya Allah ya. Jadi ini Ustaz, kalau amalan nih ya kan. Jadi supaya kreatifnya kita itu kan banyak nih yang bisa disimpan kalau secara amalan kan. Betul sih. Jadi yang amalan apa aja nih Ustaz yang sebetulnya menyelamatkan kita nanti di akhirat nih Pak Ustaz? Iya. Amalan-amalan itu kemudian salah satu dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwasanya punya simpanan amalan itu ternyata menyelamatkan kita pada hari kiamat. Maka kata dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dzil. Bahwasanya ada 7 golongan orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah pada hari itu. La dzilla illa dzilluh. Maka kata Rasulullah tidak ada orang yang selamat pada saat itu kecuali mereka yang 7. Jadi ketika misalnya contoh di mahsyar. Mahsyar itu bagaimana kemudian teriknya matahari yang dekat dengan panasnya matahari, sengatan matahari. Nah, pada saat itu orang hampir binasa. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang dahaga, terbakar kulitnya. Maka kata Rasulullah, akan tetapi ada rahasia bagaimana selamat pada saat itu. Kata Rasulullah, ada 7 golongan orang atau 7 laki-laki, sabatun yudhilluhumullahu dzil. Ada 7 golongan orang yang kemudian mereka selamat. Pertama dikatakan adalah al-imamu al-adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Imam di sini Ustaz dimaknakan apa nih Ustaz? Apakah imam sholat atau imam-imam seperti amir gitu Ustaz? Ya, itu semua dalam kategori semuanya. Semua Ustaz. Semua yang ketika dijadikan imam. Baik imam yang besar dalam skala negara kalau sekarang atau dunia pada periode-periode seperti khalifah gitu kan. Sampai yang terkecil adalah imam bagi keluarga. Imam bagi keluarga. Maka dikatakan al-imamu al-adil. Al-imam adil. Jadi kita menjadi imam, apakah kita terhadap keluarga kita, kita harus adil. Apakah sama anak, apakah istri, misalnya istrinya lebih, dia harus adil kepada istri-istrinya. Ataukah ketika dia menjadi naik misalnya levelnya menjadi kepala dusun, harus adil terhadap rakyat yang dipimpinnya. Nah itu juga mungkin kan dalam Pancasila itu kan keadilan sosial. Nah, tuntutan juga dalam Islam bahwasanya Islam itu menuntut seorang pemimpin menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Iya. Dikatakan itu bisa menyelamatkan. Kemudian dikatakan syabun nasya'a fi ibadatillah, bahwasanya ada orang yang dari mudanya kemudian dia tumbuh sampai dewasa tetap terus beribadah kepada Allah. Nah, ini kan jarang. Kalau kita dapatkan di masjid-masjid yang sudah tua, yang sudah susah jalannya, yang sudah susah rukuknya, nggak bisa rukuk lagi, nggak bisa sujud, harus pakai kursi, itu yang kebanyakan. Iya, betul. Orang konotasinya kalau sudah tua barulah ingat untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Allah yang mendapatkan naungan kemudian adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, adalah anak muda yang kemudian tumbuh dengan dewasa sampai tua, kemudian tetap beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kata Rasulullah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Bahwasanya ketiga adalah anak muda yang kemudian hatinya itu terpaut dengan masjid. Iya, Mas. Ya kan? Senantiasa dia berada di masjid karena kecintaannya, hatinya itu yang kemudian mau di masjid saja. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dikatakan bahwasanya ada juga rajulani tahabbani fillah ijtama alaihi
waftaraqa alaihi, bahwasanya ada dua orang laki-laki atau dua orang yang kemudian saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Iya. Nah, kalau kita ini kan ada satu istilah yang sekarang bahwasanya teori sosial dikatakan kita itu bertemu karena ada faktor kepentingan. Oh iya, Biasanya sih memang. gitu. Ustaz. Nah, ya kan? Minta Ada faktor- bantuan. bantuan. Atau saling mengambil manfaat. Kalau nggak ada Iya. mengambil manfaat lagi udah. Oh, iya, betul. Kan betul. begitu kan? Faktornya adalah itu teori sosial dikatakan itu teori materi. Sementara kita diajarkan seorang mukmin itu enggak, bahwasanya ijtama'a iftaraqa alaihi, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Pak. Kalau dia membuat kita lebih taat kepada Allah, kita bersamanya. Tapi kalau dia justru menjerumuskan kita atau membuat kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka iftaraqa alaihi, maka kemudian dianjurkan kita untuk berpisah. Kemudian itu yang keberapa? Yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ustaz. Nah, kemudian yang kelima dikatakan rajulun da'athu imra'ah dzata mansabin wa jamalin. Iya. Maka dikatakan ada wanita yang kemudian mengajak seorang pria Iya, Pak. yang digarisbawahi bahwasanya wanita ini dzata mansab. Wanita ini punya kedudukan Punya kedudukan, Ustaz. dan jamal dan Cantik. cantik parasnya. Jadi biasanya kalau orang yang sudah cantik, punya jabatan, berarti kan punya harta dia, maka terawat, ya kan, terawat dari bentuknya, kemudian parasnya yang kemudian dijaga. Nah ini kan satu cobaan yang besar. Iya. Waduh, besar kali. Ustaz. Maka itu yang terjadi oleh Nabi Yusuf kan, bagaimana kemudian dia diajak untuk berzina dikatakan. Dan kemudian dia mengatakan, kenapa Rasulullah itu mengatakan dzata mansabin wa jamal? Iya. Kenapa? Karena memang biasanya orang-orang istri pejabat atau dia pejabat biasanya intens merawat kulitnya, betul. kecantikannya dan sebagainya. Skincare-nya pun mahal-mahal, Man. Ya. Kita nampak glowing sedikit dah. Nah, maka kemudian dia faqala ini akhafullah. Kemudian laki-laki ini mengatakan aku takut kepada Allah. Dia bisa melewati fase itu bisa. Maka orang yang seperti ini dia katakan dia mendapatkan naungan nanti di akhirat. Kemudian, nah ini yang terkait dengan tema kita itu dikatakan dalam kata Rasulullah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Masya. Maka kata Rasulullah adalah orang-orang yang kemudian bersedekah dengan satu sedekah bisadaqatin, ini adalah bentuk nakiroh ya. Nakiroh itu umum. Nah, itu yang harus dipahami dalam teks bahasa Arab, ayat ataupun hadis, ketika dia tidak menggunakan alif lam berarti menunjukkan umum. Iya, umum. Ya kan, sedekah apa aja. Tidak ada pengkhususan. Betul. Contoh, man amila amalan laisa alaihi amruna. Kan amila amalan, siapa saja yang mengerjakan satu pekerjaan. Pekerjaan itu enggak kita tentu. Pekerjaan apakah itu? Maka dikatakan umum karena Rasulullah menggunakan konteks pada saat itu adalah dengan sigo nakirah Nakirah, ya ataupun betul. umum dikatakan. Nah gitu juga man tasaddaqa bi sadaqatin. Orang-orang yang bersedekah dengan sedekah apa saja, baik air ataukah doa ataukah senyum, kan bentuk dari sedekah. Oke. Ataukah senyum atau ibadah lainnya dikatakan sedekah apa saja bisadaqatin fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan dari orang lain, baik istri, anak, tetangga, keluarga, teman dan lain sebagainya, bisadaqatin fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan hatta la ta'lam shimaluhu, sampai tangan kirinya ini enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dalam arti kan ini satu perumpamaan antara tangan kiri dan tangan kanan senantiasa bergandengan. Setiap saat ikut menyertai, tapi kemudian tidak tahu. Iya. Dalam artian juga kita punya istri, nggak mesti semua sedekah kita kasih tahu istri, kita kasih tahu anak. Jadi sedekah kita diam-diam saja. Apalagi kita misalnya seorang laki-laki yang otoritas keuangan itu kan kita tidak ada satu dosa apabila kita bersedekah menyembunyikan dari istri. Begitu juga dengan istri. Kalau istri, kalau suami misalnya pergi keluar kota, nggak mesti harus telepon bilang Pak saya mau puasa sunnah. Nggak ada di situ batas izinnya itu ketika ada. Ketika Contoh ya. Nah itu yang keenam. Yang ketujuh yang terakhir dikatakan adalah rajulun
Zakarallahu khalian fafadat ainah. Kata Rasulullah itu adalah laki-laki atau seseorang yang kemudian mengingat Allah dalam sendirinya kemudian menangis. Oh ya, Masya Allah. Dia dalam sendiri dia menangis karena takut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan sekarang oh yuk zikir bersama baru nangis. Iya, Nah, kadang-kadang banyak faktor. Nangis itu kadang-kadang karena tetangga temannya sebelah nangis. Iya. Ya kan? Ketularan gitu aja. Ketularan kan? Sugesti ya. Nah, kayak kita lihat ada musibah misalnya, menangis dia. Kita kadang-kadang nggak melihat orang, Iya betul. ya kan? Kita kemudian iba menangis. Tapi ini kata Rasulullah, dia itu laki-laki yang atau orang yang kemudian sendirinya mengingat Allah dan menangis. Nah itu yang kemudian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Justru ada yang sebagian kalau sendiri malah bermaksiat, man. Iya, Enggak ada orang bukan nengok sebagian, gitu. bukan sebagian, banyak yang kayak gitu. gitu ya. Masya Allah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, tentunya masih banyak yang akan kita perbincangkan. Namun untuk itu kita akan jeda. Ya, namun sebelum jeda kita ajak juga bagi seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di 06179442282. Atau nanti kirimkan pertanyaan Anda di 085271153456. Kita jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.